semuanya, ayo dong kita semangat. Tentu dalam mengawali hari harus dengan semangat. Semangat pagi, semangat. Oke, ada sebuah pantun untuk mengawali pagi kita hari ini. Pak Mamat membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bisnis internasional dengan tema kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Sebelum memulai, ada baiknya kita perkenalan diri kita terlebih dahulu agar kita dapat mengenal satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tim 5 orang. Yang pertama dengan saya sendiri Purnaningsih, kemudian ada Safira, Milasari, Kisrianti, dan terakhir ada Aldi Saputra. Baiklah, berdasarkan tema tadi itu mengenai kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional, adapun pembahasan kita kali ini itu ada 3 pembahasan mengenai pertama ada dimensi yang mempengaruhi perilaku individu, kemudian model-model pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada kelompok dan tim dalam bisnis internasional. Nah, pembahasan kita yang pertama itu kita akan membahas mengenai kepemimpinan dan perilaku. Apa sih yang maksud dengan kepemimpinan dan perilaku? Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang dalam mengatur atau memimpin sebuah tim atau grup, di mana ketika suatu organisasi atau grup itu ketika ingin melakukan sebuah pekerjaan pastinya membutuhkan seorang pemimpin guna untuk melancarkan suatu jalan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan kemudian perilaku itu sendiri merupakan suatu tindakan individu atau manusia dalam menyikapi berbagai hal. Perilaku itu sendiri baik perilaku individu maupun perilaku kepada orang lain. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bisnis internasional. Nah, ketika membahas bisnis internasional, kita tidak luput dari namanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini merupakan perdagangan yang tentunya melibatkan berbagai negara, tidak hanya satu negara, tapi 2-3 negara, seluruh negara, sehingga terciptalah namanya perdagangan internasional yang dapat membantu perekonomian suatu negara. Adapun dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu meliputi yang pertama ada personality atau kepribadian, merupakan serangkaian psikologis atribut yang relatif stabil yang membedakan satu orang dari orang lain. Ciri-ciri tersebut dikenal dengan istilah the big five personality traits, yaitu yang pertama ada kemampuan bersosialisasi, yaitu menunjukkan sifat seseorang bagaimana bergaul secara baik dengan orang lain, seperti bersikap lemah lembut, memahami, kooperatif, umpan balik yang positif dari lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua ada beacons atau sifat berhati-hati, yaitu ciri juga dapat mengukur apakah seseorang tersebut terorganisir, sistematis, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, ataukah sebaliknya tidak disiplin, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga ada emotional stability atau kestabilan emosi, yaitu merupakan bagaimana seseorang mengendalikan emosinya. Orang yang emosi stabil maka ia akan bersifat tenang, seimbang, dan tabah, merasa aman. Sebaliknya, orang yang emosi tidak stabil akan mudah gelisah, merasa tidak aman, reaktif, dan memiliki mood yang berubah-ubah. Kemudian ada extrovert, adalah tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain yang menunjukkan seseorang mudah bergaul, komunikatif, tegas, dan sebaliknya ada orang yang tidak mudah bergaul dan lebih cenderung introvert atau menutup diri. Kemudian ada keterbukaan atau openness yang menggambarkan sikap seseorang bagaimana menerima pendapat orang lain, mendengarkan orang lain, dan menjalankan saran tersebut. Sebaliknya adalah sikap egois yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini adalah contoh yang buruk tentunya. Kemudian ada kontrol locus, yaitu sejauh mana orang yang percaya bahwa perilaku mereka memiliki efek yang nyata pada apa yang terjadi kepada mereka. Orang yang percaya bahwa jika mereka bekerja keras, maka mereka akan berhasil. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang mengenai personality, yang kedua ini ada attitude across culture atau sikap lintas budaya, yang merupakan sikap yang kompleks dari keyakinan dan perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu, situasi, atau orang lain. Sikap yang penting dalam organisasi meliputi kepuasan kerja atau ketidakpuasan, adalah sikap yang mencerminkan individu untuk bersyukur dalam pekerjaan dan komitmen organisasi, yang mencerminkan identifikasi terhadap individu dan kesetiaan kepada organisasi. Kemudian yang ketiga ada perception dan stress, merupakan serangkaian proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan. Kemudian stereotip adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang seseorang karena karakteristik satu atau lebih yang mereka miliki. Sedangkan stres merupakan seseorang yang menanggapi rangsangan yang kuat dan tidak adanya stres dapat menyebabkan kelesuan dan stagnasi.
Derajat optimal stres dapat mengakibatkan motivasi dan kegembiraan. Terlalu banyak stres dapat memiliki konsekuensi negatif. Kemudian yang keempat ada motivasi, yang merupakan himpunan keseluruhan dorongan yang menyebabkan seseorang untuk memilih perilaku tertentu. Nilai atau values adalah apa yang orang percaya menjadi penting, kebutuhan apa yang harus atau ingin seseorang individu miliki. Kemudian kebutuhan utama atau primary needs adalah hal yang orang-orang yang membutuhkan untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, dan naungan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya lebih psikologis dalam karakter dipelajari dari lingkungan dan budaya setempat. Kemudian yang kelima ada leadership atau kepemimpinan yang merupakan penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan yang kelompok atau organisasi. Untuk memotivasi perilaku terhadap mencapai cita-cita dan untuk membantu menentukan kelompok atau budaya organisasi. Kepemimpinan lebih mengadakan pada kekuatan pribadi dan lebih memfokuskan pada motivasi dan komunikasi. Kebanyakan model kepemimpinan menyarankan bahwa perilaku sesuai kepemimpinan tergantung pada faktor-faktor yang situasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan model pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada untuk mempromosikan pembuatan keputusan tujuan. Model keputusan normatif atau normative model of decision making itu menerapkan logika dan rasionalitas dalam membuat keputusan yang terbaik. Deskriptif model proses perilaku pengambilan keputusan atau deskriptif model of decision making itu membatasi kemampuan seseorang manajer untuk selalu menjadi logis dan rasional. Tahap-tahap dalam model normatif yaitu pengenalan masalah atau problem recognition, identifikasi alternatif-alternatif, evaluasi berbagai alternatif, pemilihan alternatif terbaik, kemudian implementasi, dan tindak lanjut dan evaluasi. Kemudian kelompok dalam tim bisnis internasional. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kelompok dan tim dalam bisnis internasional, yaitu merupakan kelompok adalah kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sedangkan tim adalah jenis tertentu dari kelompok yang bertanggung jawab untuk bekerja sendiri. Kemudian karakteristik tim yang mapan atau dewasa, mature adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan struktur peran didefinisikan dengan baik. Setiap anggota memiliki peran bermain dalam tim, menerima bagian itu, dan membuat kontribusi yang berharga. Kemudian ada menetapkan norma-norma bagi para anggotanya. Norma-norma yang standar perilaku seperti bagaimana orang harus berpakaian, yang berkonsen-konsen menjadi absen, berapa banyak masing-masing anggota harus menghasilkan, dan lain sebagainya. Kemudian itu kohesif. Anggota tim mengidentifikasi lebih dan lebih kuat dengan tim, dan setiap anggota menghormati nilai-nilai dan bekerja dengan baik dengan orang lain. Kemudian ada mengidentifikasi pemimpin informal anggota mereka, individu yang sesuai status khusus dan yang dapat memimpin dan menggerakkan tim tanpa kewenangan formal. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai bisnis internasional dengan tema kepemimpinan dan perilaku kerja dalam bisnis internasional. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti? Ada baiknya jika Anda belum mengerti, boleh kalian cari referensi lainnya atau ulang kembali video sebelumnya. Baiklah, dengan kita awali dengan pantun, maka tutupnya dengan pantun. Siang-siang pergi membeli bakmi, jangan lupa membeli jus alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Pak Mamat membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.